memang melanjutkan materi pembelajaran kita, tapi sebelumnya ada hal penting yang kita harus lakukan. Sebentar saja, oke? Ya. Nah, anak-anak, saya ingin mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Ya, saya ingin mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Saya pernah dengar istilah ini. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif, ya, yang diakui secara universal, secara dunia, mendunia dia. Dimanapun kau bawa nilai ini, pasti nilai itu tetap positif, seperti itu ya. Jadi kita buatlah nilai-nilai yang kita yakini itu menjadi sebuah kesepakatan yang namanya keyakinan kelas. Sudah. Hal itu nggak bisa mem sendiri yang menentukan, kita harus sama-sama, bareng-bareng. Jadi mem tahu apa mau kalian, nanti kita simpulkan secara bersama-sama, lalu kita buat nanti kontraknya. Artinya kalau siapa yang melanggar kontraknya itu, namanya kalau di perusahaan kalau ada yang melanggar kontrak ada sanksinya kan? Iya, nanti kita buat sanksinya bagaimana, ataukah nggak kita buat sanksi pun bisa juga, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau sudah kita sama-sama melakukan keyakinan kelas, kita kembali lagi ke dasar yang keyakinan kelas yang kita buat ya. Oke, sudah. Tapi sebelumnya, memang tahu dulu keyakinan kelas itu kan kita buat karena ada banyaknya masalah ya. Nah, coba kamu nak sebutkan dulu apa coba masalah di kelas kita ini. Iya, masih banyak sekali ya datang terlambat. Padahal sudah ada peraturan ya, nggak boleh datang terlambat. Oke, memang cari beberapa masalah lagi ya. Coba biar Nazril. Masih banyak yang tidak datang. Iya, masih banyak yang tiket dan bagi tugasnya tetap juga datang terlambat. Ya karena, oke, yang dicap iya banyak yang pakai yang rapi. Ini ada semua kan? Iya, ada yang pakai bajunya keluar ya karena ada yang bajunya nggak rapi ya karena. Oke, kalau begitu pastinya contoh ya, contoh ini kita mau berkeyakinan kelas ini. Mem ambil satu stempel. Coba kalian nanti pikirkan nilai atau keyakinan apa yang mau kalian buat. Sudah? Nah, saya ambil satu kasus lah. Saya sering kali mendengar siswa kita bilang gini, mak cakap ya, mak ya ini ya, bilang anjir, kemudian bilang anjay. Saya sering marah itu. Kenapa memang? Tahu nggak? Kenapa bilang anjay ada itu? Bunyinya harus ditegur. Karena iya tidak sopan, kan gitu ya. Maka saya mau kita ambil coba satu nilai positif. Kayak mana supaya anak itu memiliki nilai positif? Kita buat satu keyakinan kelas. Contohnya apa? Iya, berbahasa dengan santun. Nah, seperti itu anak-anak buat kalian ya. Nah, hari ini saya bagikan kertasnya. Tuliskan apa yang kalian mau buat. Ya, keyakinan apa? Tolong di share ke belakang. Yang mau kalian buat, tuliskan di situ. Nanti kita maju tempelkan. Kita akan ambil. Ayo silakan tuliskan. Ayo ke belakang nak. Kalau masih ada yang belum dapat bilang. Oke, sudah silakan. Iya, oke. Ya. Silakan nak, kalian apa yang mau kalian buat? Nilai-nilai yang tadi mau kita yakini sama-sama ya. Silakan, bebas. Pikirkan masalah-masalah yang ada di kelas kita, lalu kalian buat. Kita yakini sama-sama nilai-nilai. Oke, silakan dituliskan. Sudah nak cut dulu. Oke nak, gimana? Sudah siap? Sudah. Sudah kalian curahkan apa yang mau kalian tuliskan nilai positif di situ? Sudah. Oke, silakan maju tempelkan. Saya mulai dari warna biru. Ya, warna biru silakan maju nak. Sebelah sana baris pertama. Ayo maju semua, maju. Tengah, kemudian sampingnya warna pink. Ayo. Ini biru. Memanjang ya. Ayo silakan nak. Kemudian warna
Iya, kemudian warna hijau. Ini memandang. Ya, kasihan kalau kamuan sabar. Kemudian warna putih lanjut di sini. Ikutin kawannya ya yang sudah ada ditempelkan. Kemudian warna putih paling terakhir. Warna putih boleh sebelah mana? Baiklah, sekarang saya akan bacakan ya satu-satu hasil dari tim biru. Ya, ini sudah saling contek-contek ini ya kan. Saling isi hati pun yang kau ungkapkan ini ya. Di bagian biru sini saya lihat banyak berpakaian rapi, kemudian datang tepat waktu, melaksanakan tiket dengan lebih awal, berbicara sopan. Kemudian tidak mengejek teman, bagus. Kemudian berpakaian rapi, tidak boleh membuli, benar sekali nak. Berkata yang sopan, bisa. Tidak membuang sampah sembarangan, bagus sekali nak. Oke. Kemudian di sini ada menggunakan seragam lengkap, bagus. Tidak tidak boleh harus wajib mengikuti upacara, bisa membawa membela teman yang benar sekali, bagus. Kemudian datang tepat waktu, menatati peraturan saling menghargai, kemudian menggunakan bahasa yang santun dan berpakaian yang rapi, bagus sekali nak. Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo kita tepuk tangan buat kita semua. Jadi ini ya yang akan kita sepakati. Nanti saya akan ketikkan ini dengan rapi, ya kita tempel nanti dan kita teken kontraknya. Ya nak ya, sudah. Kita akan sama-sama bekerja sama nanti. Kita buat nanti yang rapi di sini, kita tempelkan dan kalian teken nanti satu persatu kontraknya. Oke nak? Sudah. Hari ini kita sudah siap membuat keyakinan kelas. Tetap semangat. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin memaparkan tentang materi disiplin budaya positif. Ya, apa sih disiplin budaya positif itu? Nah, disiplin budaya positif itu adalah sedikit dia tentang nilai-nilai yang kita akui, nilai-nilai positif yang kita akui secara universal. Dimanapun nilai itu kita bawa, tetap diakui dunia bahwa itu nilai yang benar. Nah, kebetulan di sini kita adalah ruang lingkup sekolah. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu tentang, kita lihat dulu kalimat pertama, yaitu setuju atau tidak Bapak Ibu ya? Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, coba, karena kadang kita di kelas pasti ada kita temukan kasus anak-anak kita dapati bahwa mereka melanggar aturan. Coba Bu Eva dulu. Setuju tidak dengan kalimat ini? Ya, kalau selagi hukuman itu tidak melanggar hak undang-undang, itu saya setuju karena tujuannya kan mendisiplinkan anak. Oke, berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju ya. Kemudian hukumannya bagian kedua, bagaimana pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu belum sepenuhnya. Tidak setuju. Berarti Ibu setuju atau tidak setuju? Gimana saya bilang? 50% setuju, 50% tidak setuju. Apa lagi? 50-50 ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya mungkin Bu Dorcas, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti kalau ada anak juara 1, dia berprestasi, kita kasih hadiah,
maka hasilnya akan meningkatkan motivasi belajar anak. Baiklah, nanti ini semuanya akan kita simpulkan hasil akhirnya setelah kita mempelajari tentang disiplin budaya positif. Ya, Bapak Ibu, kita harus ketahui dulu di sini. Kita ini guru memiliki fungsi. Ya, fungsi bukan hanya sebagai pendidik. Nah, menurut teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser, bahwa di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ya, kita melakukan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan, seperti itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kita membuat siswa itu merasa bersalah. Maka posisi kita di situ adalah membuat rasa bersalah. Ya kan? Ibu ini datang, kemudian ada siswa kita lihat berkeliaran di luar nih kan, maka kita memujuk dia sebagai teman. Nak masuk dong, tengok tuh, ibu itu lagi di situ, kamu gak kasih lihat saya. Nanti saya yang ditegur, nak main sana. Maka dia tertarik untuk masuk ke dalam kelas karena kita dianggapnya sebagai teman. Itu posisi kita sebagai yang ketiga. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, ini guru ini dia melihat aja kesalahan siswa, lalu dia tegur dengan nada datar. Nah, jadi kamu masukin dong. Dan seperti itu aja dia. Tidak memarahi, suaranya datar, biasa saja. Kemudian yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, kalau manajer ini Bapak Ibu, disinilah nanti kita menerapkan hukum ilmu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Karena dia memikirkan dia bersalah, lalu dia berpikir tentang kembali dia tentang keyakinan nilai-nilai yang benar. Kemudian kita ajak dia untuk melakukan solusi dari masalahnya. Nah, itulah nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya tentang segitiga restitusi. Seperti itu dia, ya. Jadi kalau saya bertanya, di antara 5 posisi kontrol ini, sebenarnya posisi yang terbaik yang mana? Baca lebih sekali lagi, manajer. Iya, sebagai manajer. Jadi sepakat kita guru di sini adalah sebagai manajer. Ya Bapak Ibu. Jadi dalam menurut William Glasser ini, kita menghindari posisi kita sebagai yang lainnya. Jadi kita sepakati di sini bahwa kita menghindari adanya hukuman. Itu dia Bapak Ibu ya. Kenapa? Coba kita lihat. Setiap anak itu pastinya kembali belajar dengan kodratnya yang masing-masing, sesuai dengan pemikiran Bapak Kahani. Nah, contoh nih, dalam melakukan sesuatu, anak-anak pasti dia punya motivasi dari luar dan dari dalam. Pak Juta, kenapa kalau ke kota pakai helm? Saya tanya dulu. Takut tilang ya? Takut ditilang. Kenapa Bapak takut ditilang? Ribet urusannya, keluar duit. Iya, udah pasti ya Pak. Itu disebut motivasi apa? Bapak takut ditilang, Bapak takut urusannya ke polisi, Bapak takut. Ya, motivasi eksternal. Lalu Pak Dewa, kalau dia takut keluar uang, itu kan motivasi eksternal. Lalu kalau kita contohkan dari siswa kita ya, ini kita kembali ke diri kita dulu lah. Motivasi internalnya apa? Iya, kita kembali itu kan kesadaran. Pada diri kita. Kenapa kita harus pakai helm? Kita menaati peraturan yang ada, mendisiplinkan diri kita. Itulah yang disebut dengan motivasi internal. Sama, contoh. Iya, siswa kita ada yang pintar nih. Kita tanya sama dia, kenapa dia mau jadi anak pintar? Apa motivasi dia? Kan seperti itu kan. Nah, terus dia berbicara mungkin, saya mau dapat itu Bu, biar saya dapat hadiah dari Bu apa gitu kan, atau dari Bapak apa wali kelasnya gitu. Itu motivasi apa? Eksternal. Ada nggak siswa kita kalau kita tanya kenapa kamu mau jadi
Seburuk dan sebaik apapun anak kita semuanya punya motivasi dalam diri mereka masing-masing. Itu dia. Rajinlah bertanya motivasi dia. Iya. Jadi kita menghindari hukuman ya Bapak Ibu, dan itu nanti kita pelajari di segitiga restitusi. Nah, ini beberapa contoh tindakan yang guru ambil karena kita berbicara tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, itu dia. Jadi kita ini ingin menciptakan atau menanamkan budaya positif mulai dari diri kita dulu, baru ke anak-anak. Nah, itu dia beberapa tindakan. Mencatat 100 kali itu memang Pak Mujono itu bagian dari apa tuh Pak? Bapak mencatat 100 kali ini ada siswa nih, kasih PR-nya. Bapak kasih tuh. Catat nih 100 kali, saya tidak menambah lagi. Itu kategori apa Pak? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman ya. Iya. Kemudian lari mengirim kepangan? Lari. Iya. Oke, itu dia. Mengganti kertas tugas itu konsekuensi. Iya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Ya, saya rasa itu saja dulu dari saya tentang pemaparan budaya positif di sekolah. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan memaparkan tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Ya, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.